Shalom jemaat GPI Immanuel Banguntapan Bantul. Apa kabar? Saya percaya setiap saudara terus ada dalam keadaan yang sehat. Saya juga percaya realita hadirat Tuhan terus mencengkeram batin dan pikiran saudara, sehingga engkau terus alami Tuhan nyata dalam hidup saudara. Saat ini saya ingin berbagi firman Tuhan yang saya percaya ini akan sangat menolong setiap kita untuk kita dapat menjalani kehidupan sehari-hari yang dibedakan oleh Tuhan sendiri. Di saat ada banyak kegoncangan, tapi justru kehidupan kita dibedakan oleh tangan Tuhan. Kehidupan kita alami terobosan, alami kemenangan. Karena itu adalah bagian ataupun porsi kita sebagai ciptaan baru. Amin. Nah, di dalam Injil Matius pasal yang ke-5, ayat ke-8 dituliskan, berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Apa maksudnya? Sebagai ciptaan baru, sebagai orang percaya. Dikatakan di situ, kita akan menjadi orang yang berbahagia. Kita akan menjadi orang yang diberkati ketika hati kita suci, ketika hati kita tahir. Tahir dari apa? Selain tahir dari ketergantungan terhadap mamon atau uang, tapi juga kita harus tahir, kita harus murni, bebas dari konflik batin, bebas dari kekecewaan, bahkan bebas dari ketakutan dan kekhawatiran. Kalau saudara bertanya, Pak, bukankah ketakutan dan kekhawatiran itu normal? Saya katakan, sebagai ciptaan baru, itu tidak normal. Karena saya meyakini kehidupan sebagai ciptaan baru yang ada hanyalah kehidupan yang terus alami kemenangan, terus alami terobosan, terus alami penyertaan Tuhan. Terus bagaimana caranya, Pak, supaya saya dapat mengalami kehidupan yang seperti Bapak sampaikan? Pastikan hatimu bersih, hatimu bebas dari konflik batin, hatimu terus haus lapar akan Tuhan. Di dalam hatimu terus ada kobaran api Roh Kudus yang menyala-nyala. Adanya aliran kehidupan Zoe yang terus memancar dengan deras. Oleh sebab itu, jangan biarkan konflik batin, kekecewaan, ketakutan, kekhawatiran terus ada dalam hidup saudara. Saya berdoa saat ini, aku bersihkan setiap kekhawatiran, aku bersihkan setiap ketakutan dalam hidupmu, sehingga hatimu tahir, sehingga hatimu saat ini terus alami realita Tuhan, terus alami adanya aliran air kehidupan yang terus memancar di dalam nama Yesus. Terjadilah atas hidup saudara. Nah, di dalam Alkitab tadi, Matius 5 ayat ke-8 dituliskan, berbahagia orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ketika kita terus pastikan hati kita bersih, kita akan terus dapati suara Tuhan datang atas hidup saudara. Nah, suara Tuhan inilah yang akan membuat kita berbeda. Bahkan dalam catatan Ulangan pasal ke-28 juga dituliskan di sana. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka Tuhan sendiri akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Hanya dengan saudara terus menjagai hatimu haus lapar akan Tuhan, hanya menjagai hatimu dari bebas dari konflik batin, engkau akan dapati suara Tuhan datang atas hidup saudara. Yang selanjutnya adalah saudara belajarlah melangkah dalam ketaatan terhadap apapun yang menjadi isi hati dan firman-Nya, sehingga kehidupanmu pasti dibedakan Tuhan. Di saat ada banyak orang alami kemerosotan, alami ketakutan, alami banyak permasalahan, alami tekanan hidup, tetapi kehidupanmu dibedakan Tuhan. Hanya dengan saudara belajar dengar-dengaran terhadap suara Tuhan dan melakukan dengan setia, engkau hidupmu akan dibedakan Tuhan. Di dalam nama Yesus saya berdoa saat ini, hidupmu sebagai orang percaya, sebagai ciptaan baru, sebagai jemaat GPI Immanuel Bantul, engkau dibedakan oleh Tuhan sendiri. Terjadilah di dalam nama Yesus. Amin.
kuasa-Mu bekerja. Waktu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Di waktu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Nyatakan keajaiban-Mu, nyatakan dalam hidupku, nyata di sini saat ku menyembah-Mu, nyatakan dalam hamba-Mu.
Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa kembali di dalam ibadah raya pada siang hari ini. Sekali lagi saya minta saudara tetap antusias, saudara tetap semangat sekalipun saudara ada di rumah. Karena kita tetap satu di dalam kasih anugerah Tuhan. Nah, sebelum kita akan dengar firman Tuhan, kita akan berdoa dulu supaya kuasa Tuhan, Roh Allah bekerja di dalam diri kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Dan kami percaya ketika kami bersatu dan kami ada di dalam dimensi hadirat Tuhan, kami ada di dalam dimensi kekudusan-Mu, ada Roh Allah sedang bekerja yang terus membangun kehidupan kami, mempersatukan kami, sekalipun kami beda tempat, tetapi Roh-Mu terus mempersatukan kami, sehingga dengan demikian firman yang kami terima tetap memiliki ada kuasa, memiliki otoritas, sehingga siapapun yang mendengar firman pada saat ini semua diberkati, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati, sebab kami percaya firman-Mu hidup dan berkuasa, yang mampu mengedit setiap kehidupan kami, merubah setiap kehidupan kami sampai benar-benar hidup kami semakin berkenanan kepada Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa, bersabda lewat hamba-Mu, kami siap menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti yang dikatakan Pastor Adit tadi, bahwa pentingnya kita memiliki hati nurani yang murni, yang suci, karena Tuhan hanya mau bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki hati yang suci. Nah, hari-hari ini kita sangat-sangat penting dan harus memiliki hati nurani yang suci, karena kalau tidak, situasi kondisi yang seperti ini kita akan semakin dijauhkan oleh tipu daya muslihat iblis. Ada satu hal yang harus saya sampaikan kepada saudara. Sebenarnya hari-hari ini kita ini sedang memasuki di dalam peperangan. Tetapi sebenarnya yang harus kita ketahui bahwa iblis itu sebenarnya sudah dikalahkan. Dan kita ini hanya menghadapi tipu dayanya. Nah, oleh sebab itu supaya kita ini selalu menang, pentingnya kita memiliki hati nurani yang bersih, yang suci. Oleh sebab itu, hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan berkaitan dengan motivasi dari Pastor Adit yang baru saja kita dengar tadi. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema pentingnya memiliki hati nurani atau hati yang suci. Nah, kita akan baca bersama-sama di dalam kitab Matius pasal yang kelima. Matius pasal 5 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saya ulang, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, ada beberapa hal penting yang saya sampaikan kepada saudara. Apa pentingnya memiliki hati nurani yang suci? Nah, yang pertama dikatakan orang yang memiliki hati yang suci itu adalah berbahagia. Nah, orang hidup itu sebenarnya yang dicari itu adalah hidup kebahagiaan. Nah, kalau kita hidup bahagia ya sudah, apalagi yang mau dicari. Cuman yang perlu saudara pahami bahwa bahagia itu tidak ditentukan kesehatan, tidak ditentukan kekayaan atau derajat atau pangkat. Sebab ada juga orang sehat tetapi juga susah, ada orang sakit tetapi juga nggak susah. Nah, karena itu pentingnya hidup bahagia adalah ketika kita memiliki keterhubungan yang akurat dengan Bapa di sorga. Nah, ketika kita memiliki keterhubungan yang akurat dengan Bapa di sorga, baru hidup kita ini mau bahagia. Saudara mau sehat, mau sakit, mau kaya ataupun miskin secara materi, asal saudara memiliki keterhubungan yang akurat dengan Bapa di surga, saya percaya hidupmu pasti akan bahagia.
Karena sumber bahagia adalah Yesus Kristus itu sendiri. Nah, ketika kita memiliki keterhubungan yang akurat seperti ranting yang melekat kepada pokoknya, digambarkan seperti pokok anggur yang benar dan rantingnya, maka setiap saat, setiap waktu kita akan terus mengalami supply. Kita akan terus mendapatkan aliran. Kita akan terus mendapatkan asupan-asupan ilahi, nutrisi ilahi, sehingga akan terus mengkondisikan hidup kita selalu sehat, tetap segar. Nah, ini satu kebahagiaan yang luar biasa yang diberikan kepada kita dari Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus berfirman, berbahagialah orang yang suci hatinya. Yang pertama, karena orang itu akan memiliki kebahagiaan. Nah, ada beberapa hal penting yang mau saya sampaikan pada hari-hari ini tentang kebahagiaan. Jadi yang pertama adalah untuk memiliki hidup kebahagiaan ketika kita memiliki keterhubungan yang akurat dengan Bapa di sorga. Mau ada persoalan di dunia ini, itu nggak akan bisa mempengaruhi kebahagiaan saudara. Karena apa? Karena memang Yesus adalah sumber bahagia itu. Kemudian ada beberapa orang punya pemahaman, orang yang bahagia itu kalau orang yang sudah berkeluarga, sudah punya anak, punya pekerjaan yang sudah cukup bagus, ekonomi, sandang pangan, papan, dan. Itu di mata dunia atau di mata orang itu sudah hidupnya bahagia. Tetapi belum tentu di hadapan Tuhan bahagia. Nah, yang bahagia di mata Tuhan adalah ketika orang itu mendengar firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama. Di dalam kitab Lukas, pasal yang ke-11 ayat 28. Lukas pasal 11 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Tetapi ia, maksudnya Yesus, berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saya ulang. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah, saudara harus memahami bahwa orang-orang yang berbahagia salah satunya adalah yang pertama mendengar dan yang kedua adalah memelihara. Tetapi kebanyakan orang hanya mendengar, tetapi tidak memelihara firman. Ayo saya akan mengajak saudara jujur di hadapan Tuhan. Seberapa banyak saudara-saudara yang hari ini mendengar firman Tuhan? Firman yang saudara sudah dengar sekian tahun, ada berapa firman yang saudara pelihara, yang saudara pelihara baik-baik seperti benih yang ditanam dan kemudian dipelihara sampai benar-benar menghasilkan buah. Karena firman Tuhan digambarkan seperti benih dan hatimu adalah tanah yang subur. Ayo, seberapa banyak di antara kita yang sudah mendengar firman dan kemudian memelihara sampai firman itu bertumbuh dan berbuah lebat. Nah, kenapa ada banyak orang yang tidak berbahagia padahal mereka sudah mendengar firman Tuhan? Persoalannya hanya satu. Karena tidak memelihara. Karena tidak dipupuk, karena tidak dikembangkan, sehingga firman itu akhirnya menjadi nggak berbuah. Jangan heran ada banyak burung-burung yang mematuk. Itu bicara tentang perumpamaan tentang penabur. Tetapi mulai malam hari ini, maksud saya mulai siang hari ini, saya mau berdoa, setiap benih firman Tuhan yang saudara dengar pada saat ini, firman itu akan menguduskan, firman itu akan menjadi hidup, firman itu akan menjadi tumbuh, firman itu akan menjadi berbuah atas dirimu, firman itu pula yang akan merubah, firman itu juga yang akan mengedit setiap kehidupan saudara, sehingga akan menjadi anak-anak Tuhan yang berkenanan kepada Tuhan, yang akan mengubah
engkau akan memiliki hati nurani yang suci seperti Yesus. Di dalam nama Yesus, terjadilah atas dirimu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Engkau akan menjadi anak-anak yang berkenanan kepada Tuhan. Levelmu akan sama dengan Yesus, memiliki hati yang suci. Maka ketika saudara memiliki hati yang suci, saudara benar-benar akan memiliki level tingkat yang sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga saudara terus akan memiliki kasih karunia dan surga benar-benar menjadi bagian di dalam kehidupan saudara. Nah, yang kedua, kita akan membaca di dalam kitab Mazmur pasal 24. Pentingnya hidup bahagia. Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi orang-orang yang bisa naik ke gunung Tuhan, ini bicara tentang kerajaan surga. Ini yang akan bisa menikmati realita kerajaan surga adalah orang-orang yang suci hatinya. Saya selalu mengingatkan kepada jemaat dan saudara yang mendengar, dengan situasi kondisi yang sekarang terjadi, saya selalu berpesan jangan ada di antara saudara yang lengah. Jangan ada saudara yang lemah. Jangan ada saudara yang takut. Karena kalau sampai saudara lengah sedikit saja, dan kemudian saudara gagal menjaga hati, maka saudara pun akhirnya akan terpengaruh situasi kondisi, terutama masalah ekonomi yang hari-hari ini sedang mengalami kemerosotan. Tetapi ketika saudara tetap memiliki hati nurani dan saudara tetap bisa menjaga hatimu, percaya ketika saudara terhubung dengan Bapa di surga, saudara pasti akan dicukupi. Percaya dengan firman Tuhan. Percaya dengan janji firman Tuhan. Siapapun yang hidup di dalam kasih karunia, hidup di dalam kekudusan, Tuhan pasti akan memelihara. Jangankan kita yang hari-hari ini terus membangun keterhubungan yang akurat. Bangsa Israel yang keluar dari Mesir ini dalam masa-masa hukuman, mujizat pun selalu ada setiap hari. Mujizat selalu ada. Apalagi saudara yang hidup di dalam kekudusan, saudara hidup di dalam kebenaran. Oh, hari ini saya mau deklarasikan dan menyatakan kepada saudara bahwa kalau engkau tetap konsisten untuk menjaga dan memelihara setiap benih firman Tuhan yang engkau terima mulai hari ini, yang lampu mungkin biar berlampu yang lalu, tetapi hari ini aku deklarasikan setiap benih firman Tuhan akan mencukupi semua kebutuhan saudara, karena saudara akan terus diberkati dalam segala aspek kehidupanmu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Rahmatnya tidak pernah habis-habisnya. Pertolongan Tuhan akan selalu nyata atas dirimu. Dalam nama Yesus terjadi kekhawatiran, kecemasan, ketakutan harus dilalukan. Mulai hari ini percayalah dengan firman Tuhan. Mengapa saudaraku penting kita harus membaca firman Tuhan? Karena orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Dan firman itulah yang menjamin kehidupan. Karena itu Paulus berkata, aku punya keyakinan yang kokoh terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Di dalamnya nyata kebenarannya. Nah, dunia ini diciptakan dengan firman. Bahkan segala isi dunia diciptakan dengan firman.
Nah, sekarang ini tugas kita percaya dan mentaati firman. Ketika kita mempercayai firman, karena dunia ini diciptakan dengan firman, dan firman yang sama sekarang ada di mulut dan di hatimu, maka perlu kita ucapkan, perlu kita deklarasikan, saudara pasti akan dicukupi. Percaya dengan firman yang saya sampaikan ini. Kecemasan, kekhawatiran itulah yang hanya akan mendistract, yang berusaha untuk mempengaruhi, akan menggeser iman keyakinan saudara. Karena itu saudara jangan sekali-kali engkau dipengaruhi oleh tipu daya muslihat daripada kuasa kegelapan. Jangan percaya, jangan sering melihat situasi yang ada di sekelilingmu, tetapi yang engkau lihat adalah bahwa Bapa di surga memelihara, menjaga. Bahkan firman berkata, jangan kau khawatir, burung yang ada di udara yang tidak pernah menanam, yang tidak pernah menabur, selalu dipelihara. Apalagi kita anak-anaknya, orang-orang percaya yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus sebagai anak-anak Allah. Pasti Tuhan akan memelihara dengan sempurna, bahkan dengan segala kebutuhan kita. Yang ketiga, orang pentingnya kita menjaga hati supaya kita terus dipelihara oleh Tuhan, yaitu akan melihat Allah atau melihat Tuhan. Jadi ketika kita bisa menjaga hati kita dan kita tetap hidup di dalam kekudusan, hati kita suci, dikatakan akan bisa melihat Tuhan. Karena tadi dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka yang akan melihat Allah. Nah, saya akan mengajak saudara untuk melihat beberapa tokoh-tokoh zaman dulu yang biasa ketemu dengan Tuhan, melihat Tuhan. Yang pertama adalah Musa. Sampai Alkitab berkata Musa itu sampai bertatap muka dengan muka. Ada lagi Elia, ada lagi Daniel. Kemudian lagi ada nabi yang lainnya, termasuk Daud dan lain-lainnya, termasuk Yesaya, ada Yeremia. Demikian juga Yohanes di Pulau Patmos. Masih banyak lagi. Mereka orang yang mengalami perjumpaan pribadi dan yang bisa melihat Tuhan, sekalipun itu hanya melalui malaikatnya, atau melalui sinar, atau melalui kemuliaannya. Tetapi mereka mengalami sesuatu yang luar biasa. Setiap kali mereka melihat Tuhan, ada terobosan-terobosan, ada kekuatan, ada kebangkitan, ada motivasi. Dan mereka benar-benar sekali dia melihat, langsung ada perubahan, langsung ada sesuatu yang mereka alami, ada kuasa yang bekerja. Dan mulai hari ini saya akan berdoa kepada saudara-saudara, ayo kita akan kejar kekudusan, supaya saudara benar-benar mengalami realita hadiratnya, saudara benar-benar bisa melihat Tuhan sendiri, sehingga dengan demikian bukan hanya sekedar melihat, tetapi saudara akan mendengar suaranya. Nah, ketika kita mendengar suara dan melihat, seperti Yohanes, ada pesan-pesan, ada nasihat, ada teguran, ada arahan, sehingga saudara akan tahu hal-hal apa yang harus kita lakukan dengan situasi dunia yang semakin memburuk, yang semakin tidak menentu. Tetapi ketika saudara tetap ada keterhubungan dengan Tuhan secara akurat, dan saudara bisa mengalami perjumpaan muka dengan muka, pasti saudara akan diberkati, Tuhan akan tolong. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 13, saya akan mengajak saudara untuk membaca 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Karena sekarang kita melihat di dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Nah, akhirnya saudara-saudara, kita nanti, kata firman Tuhan, kita akan melihat. Dikatakan tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Oh, saudara bisa bayangkan ketika kita akan melihat muka dengan muka, ada sesuatu impresi, ada sesuatu pengaruh di dalam kehidupan kita yang akan membawa hidup kita
amat sangat bahagia. Saya katakan ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus muka dengan muka. Contohnya Petrus pada waktu dia melihat ada Elia, ada Musa, itu ada suatu sukacita yang sangat luar biasa. Nah, hal yang sama akan kita alami nanti. Ketemu muka dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu bukan nanti di surga. Ketika saudara terus berusaha membangun dan terus mentahirkan, menyucikan hati kita, membersihkan dari kekecewaan, dari sakit hati, dari akar-akar pahit, atau dari kotoran-kotoran yang pernah saudara dengar dan itu mempengaruhi hati nuranimu. Ini harus saudara singkirkan. Itu harus dibersihkan. Izinkan sekarang firman itu yang mentahirkan, yang menyucikan. Karena Alkitab berkata di dalam Yohanes pasal 17 ayat 17, sucikanlah mereka dengan firman Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran. Dan mulai hari ini izinkan firman Tuhan benar-benar akan mentahirkan, menyucikan, menguduskan hatimu, supaya Yesus benar-benar bertahta di dalam hatimu yang murni, yang suci. Yang terakhir di dalam kitab Mazmur. Kita akan baca di dalam kitab Mazmur pasal 27. Mazmur 27 ayat 8 akan saya bacakan kepada saudara. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Saya ulang, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Hatiku mengikuti firman-Mu. Nah, saudara mau hidup suci di dalam kebenaran firman Tuhan ketika hatimu mengikuti firman Tuhan, mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Dan Tuhan sendiri berkata, carilah wajahku. Ketika kita mencari wajah Tuhan, kita pasti akan menemukan wajahnya. Dengan sinar ilahi dan kemuliaannya akan terus menyinari saudara, akan membawa hidup saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, mulai hari ini aku menyatakan, mendeklarasikan, firman Tuhan sudah mentahirkan, firman Tuhan sudah menyucikan. Dan pada saat ini aku menyatakan, sejak hari ini firman dan roh akan menuntun saudara, karena engkau sudah disucikan firman-Mu. Jagalah hatimu dalam kewaspadaan supaya tetap murni, tetap suci, sehingga Tuhan akan bertahta di atas kehidupan saudara. Dalam nama Yesus, terjadilah berkat limpah atas dirimu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan berdoa. Purana sanata kana yarala patakana yaralama. Urina sinatakana yaralamatakan, urina syapatakan yaralamata, kinata karabashira patakana yaralamasi, rimini natu kurumu sinatakan yaralama, urana shirapatakana yaralama sinatakan, urina syapatakan yaralama sinatakan, urina sanatakan yaralama. Hari-hari ini kami benar-benar membutuhkan pentahiran hati pikiran kami, supaya kami benar-benar hidup bahagia, supaya kami benar-benar bisa bersekutu dengan Bapa, supaya kami bisa melihat wajah-Mu, supaya kami bisa mengalami perjumpaan secara pribadi, bahkan kami bisa memiliki keterhubungan yang intim, epiginosko dengan Bapa di surga. Sehingga ketika kami memiliki keterhubungan yang intim dengan Bapa, maka secara otomatis kasih-Mu, kuasa-Mu akan terus mengalir di dalam kehidupan kami kepada seluruh pendengar firman Tuhan, kepada mereka yang sudah mengikuti ibadah sekalipun melalui live streaming ini Tuhan. Tetapi kuasa-Mu tidak terbatas, kuasa-Mu tetap mengalir, kuasa-Mu tetap nyata di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Yesus, hamba berdoa mentahirkan hati pikiran mereka. Setiap kekecewaan, kebencian,
kebencian, akar-akar pahit, roh-roh kegagalan yang ada di dalam kehidupan mereka. Mulai hari ini kami tahirkan mereka, kami sucikan mereka, kami kuduskan mereka, dan setiap kotoran-kotoran yang ada di hati mereka, kekecewaan dan yang lain-lainnya, semua sudah ditahirkan, semua sudah disucikan, semua sudah dibereskan. Dan mulai hari ini hati mereka sudah kudus, dan selanjutnya janji-Mu digenapi. Berkat Tuhan selalu baru setiap pagi, rahmat-Mu tidak pernah habis-habisnya, pertolongan Tuhan selalu nyata, berkat Tuhan selalu ada setiap hari, mujizat selalu ada setiap hari, dan kuasa-Mu tidak terbatas, kasih-Mu tidak terbatas. Situasi kondisi dunia yang tidak menentu, tetapi kasih-Mu tetap permanen atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus, terjadilah atas seluruh pendengar firman Tuhan pada saat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpuji nama-Mu Yesus. Sebentar kami mengakhiri ibadah raya pada saat ini. Setiap kami yang mendengar, baik di rumah maupun di tempat lain, kasih anugerah kuasa kemuliaan-Mu, kuasa-Mu, dan damai sejahtera sukacita dalam Roh Kudus akan tetap tinggal menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terjadilah dan semua termeteraikan, semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Ketemu minggu depan. Amin.